Murid-murid yang terkasih, di dalam video kali ini kita akan melihat sedikit mengenai percobaan demokrasi yang pertama, dan ini merupakan bagian dari unit ketiga kita. Ini bagian pertamanya ya. Kita di unit ketiga itu ada dua bagian. Yang pertama itu kita melihat demokrasi parlementer, lalu nanti keduanya kita akan mendalami sedikit mengenai demokrasi terpimpin ya. Jadi kita langsung saja. Saya mengingatkan kita sekali lagi tentang konteks dari unit ini. Kita pertama-tama melihat adanya euforia revolusi ya. Indonesia baru saja akhirnya betul-betul merdeka, merdeka KKK begitu dari semua foreign oppressors, tidak hanya yang secara gamblang begitu ya. Dan revolusi itu merupakan zaman yang sangat gemilang gitu ya. Sangat gemilang sekali. Ini ibaratnya seperti sudah menikah begitu ya, akhirnya setelah kita berjuang dan sebagainya, sudah kita sampai ke wedding night kita akhirnya mengikat janji dan sebagainya. Nah, apakah semuanya akan menjadi indah? Gitu. Kalau kita pakai gambaran Alkitab sedikit, the wedding is over kan? Canaan is conquered gitu. Canaan is conquered. Orang-orang Israel telah berhasil mendapatkan Kanaan. Tapi lalu what's next? What's next? Apakah semuanya akan menjadi indah? Well, spoiler ya, tidak gitu. Di setiap wedding nggak semuanya langsung indah seperti itu. Dan setelah Kanaan itu dikuasai melalui Yosua begitu, kita tahu kisahnya tidak langsung seindah itu ya. Hakim-hakim sangat parah malah bisa dikatakan. Pertanyaan yang penting yang harus dipertanyakan di dalam bagian ini adalah bentuk kepemimpinan yang paling cocok dengan Indonesia itu apa ya? Seperti apa? Apakah seperti yang kita lihat di dalam bagian pertama dari unit ini, apakah parlementer gitu, yang diambil dari barat, diimpor dari barat begitu, dengan sentimen-sentimen barat, spirit barat gitu, di mana mereka itu merepresentasikan apa namanya, eee, rakyat menurut voting, atau apakah demokrasi terpimpin seperti gaya Soekarno yang akan kita lihat di versi selanjutnya, di dalam bagian selanjutnya dari unit ini, atau ala orde baru gitu, yang setelah unit ini selesai nanti kita lihat, atau seperti yang kita lakukan sekarang, presidensial. Kepemimpinan seperti apa? Apakah kepemimpinan yang sentralisasi atau desentralisasi gitu? Seperti kalau kalian ingat lagi banyak raja-raja Jawa zaman dulu begitu. Pemimpinan yang bebas gitu atau diktator ya. Ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang obvious, tapi ketika kalian pikirkan lagi baik-baik begitu di dalam konteks Indonesia, terutama waktu itu Indonesia yang baru saja merdeka, yang sangat harapannya besar setelah euforia dari revolusi begitu, dari masa gemilang itu, besar sekali harapannya. Paling cocoknya itu kayak gimana ya dipimpinnya? That's the question. That's the question. Dan saya nggak langsung kasih jawaban yang gampang gitu ya. Saya rasa nggak ada jawaban yang gampang. Kita harus lihat dari data-data sejarahnya, kisah-kisahnya, dan kita sendiri harus argumentasikan dan pikirkan baik-baik. Dan ini poin yang bisa kita renungkan juga begitu ya. Semua sistem-sistem ini tentu akan memiliki kelemahan begitu. Baik sistem secara yang parlementer yang gaya luar negeri, atau terpimpin yang Soekarno notabene dia katakan ini Indonesia banget gitu. Well, semua bentuk kepemimpinan pasti akan memiliki kelemahan. Semua bentuk kepemimpinan di dalam Alkitab pun juga ada kelemahannya sendiri. Tapi pertanyaannya, mana yang paling tepat lantas ya untuk konteks yang kita hadapi? Mana yang paling tepat untuk konteks Indonesia yang baru saja waktu itu merdeka? Dengan begitu banyak golongan yang berbeda-beda pemikirannya. Dengan orang-orang yang berbeda-beda dengan visi berbeda-beda akan Indonesia itu harus seperti apa? Ya, harus pemimpin yang seperti apa? Apakah pemimpin yang lebih bebas atau pemimpin yang lebih uh, so called ruling with an iron fist? Bagaimana? Dan ini diaplikasikan juga ke berbagai aspek hidup kita gitu. Di saat kita mengambil keputusan, pasti banyak keputusan yang valid-valid saja, seperti mengambil apa namanya, kuliah mau masuk ke dalam subjek apa, mau di dalam universitas apa. Tetapi mana yang paling tepat di dalam konteks kita masing-masing? Mana yang paling tepat dengan konteks kita melihat kebutuhan di sekitar kita,
Kita melihat bahkan mungkin finansial di dalam keluarga kita dan sebagainya. Keinginan-keinginan kita, apakah keinginan-keinginan kita itu selalu cocok dengan kebutuhan di dunia ini? Contohnya, jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa diaplikasikan ke dalam begitu banyak konteks. Nah, tapi anyways, lantas setelah kita membicarakan tentang, oke, ini kita sudah raise up beberapa question begitu ya. Oke, Indonesia jadi harus pakai kepemimpinan yang seperti apa, sistem demokrasi yang seperti apa, atau bahkan even if you want demokrasi. Tapi regardless, di saat kita membaca bab ini, kita melihat ya, akhirnya Indonesia memilih demokrasi parlementer begitu kan ya, dilanjutkan ya dari zaman revolusi begitu, dan finally betul-betul dicoba digodok gitu. Saat kita bicara tentang demokrasi, ini adalah aspek-aspek yang penting yang harus dipikirkan. Kalau kamu mau bicara ini demokrasi, ada banyak, saya nggak perlu baca satu-satu. Tetapi pertanyaannya, sejauh mana elemen-elemen ini muncul ya di dalam periode demokrasi parlementer? Apakah memungkinkan Indonesia pada waktu itu bisa menerapkan elemen-elemen yang kalian nanti bisa pause dan lihat lagi itu ya dari periode ini? Dan ini mungkin pertanyaan reflektif yang baik juga untuk kita pertanyakan. Apakah kita bisa melihat elemen-elemen tersebut juga di dalam zaman kita? Karena ya again, mirip seperti demokrasi parlementer waktu itu, ya kita menemukan diri kita sekarang di dalam sistem demokrasi dengan semua plus dan minusnya begitu. Tetapi, oke ya sudah, lantas kalau kita sudah berada di dalam sistem demokrasi, ya em, terlepas dari plus minusnya, ya sudah, kita coba membuatnya, kita mencoba melaksanakannya dengan baik lah ya begitu. Tetapi oke, kalau misalnya kita mau melaksanakannya dengan baik, apakah kita melihat elemen-elemen tadi itu yang mengatakan ini esensial di dalam demokrasi ya gitu. Kita ada nggak gitu. Karena kalau tidak, ya berarti demokrasi kita sedang dalam bahaya sebetulnya, bukan? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam babnya sendiri, lebih banyak detailnya. Tadi pertanyaan pertama. Jadi ini zaman partai-partai, ini Big Four-nya, yang cekcok mulu dan banyak kuasa. Dan ada juga partai-partai lainnya dan banyak lagi. Ada alasan kenapa ini disebut sebagai zaman partai-partai ya. Karena memang literally waktu itu partai-partai banyak sekali, banyak sekali, dan jadinya sangat tidak stabil karena partai-partai ini ujung-ujungnya mereka juga uh, punya agenda masing-masing. Makanya kalau seperti di Amerika itu lebih mudah ya tuh sama extent gitu. Menurut yang terkasih, kamu hanya perlu memilih antara Demokratik ya atau Republican gitu. Itu lebih mudah begitu karena lebih united ya begitu. Of course ada dua polar opposites ini, tapi uh, nggak seribet ini ya. Bayangannya kalau di situ ini tug of war antara dua sisi. Kalau di sini pada zaman itu jadinya ya nggak ada sisi yang begitu kuat ya, yang kuat banget. Nggak ada koalisi yang cukup kuat karena semuanya punya agenda masing-masing. Dan memang punya agenda masing-masing itu normal, hal yang lumrah. Tetapi mereka tidak bisa seem to agree on a specific agenda. Dan jadinya seringkali malah galau aja begitu. Dan nggak kemana-mana pemerintahannya. Please note bahwa di dalam zaman ini, kabinetnya berganti-ganti sampai 6 kali. So, itu gila ya. Ya partai berebutan kuasa, seringkali perbedaan ideologinya pun nggak substansial ya, gitu. Banyak yang ideologinya mirip-mirip, tetapi mereka itu terpecah-pecah karena ya pemimpinnya aja, mereka ikutin pemimpin, figur pemimpin kebanyakan. Apakah ini hal yang baik bagi sebuah negara muda seperti Indonesia pada waktu itu, tahun 50-an? Baikkah? Ini retorika ya. Nah, sekarang kita lihat kondisi rakyat. Kondisi rakyat pada waktu itu melarat karena sangat nggak stabil. Ekonomi sempat naik di kabinet mula-mulanya, yang awal-awal. Tetapi setelah itu tidak. It didn't really work in the end. Kebanyakan dari mereka tetap tidak teredukasi. Edukasi baru betul-betul dibenahi pada zaman Soeharto ya. Dan ini kacau sekali. Tentu kita sekali lagi balik ngomongin demokrasi, rakyat seperti apa yang kita butuhkan untuk demokrasi yang sehat sih? Apalagi demokrasi yang muda seperti Indonesia di zaman ini. Ini sangat nggak ideal ya. Dan bahkan
Rakyat bukan hanya melarat, tetapi secara umum, society pada waktu itu menjadi two-tier nation dalam dua sisi setidaknya. Aspek pertama adalah antara Jawa dan daerah. Konsentrasi kekuasaan berada di Jawa. Dan bahkan elitisme ya di Jawa itu dibanding dengan daerah. Mereka look down, sangat look down daerah. Dan itu somewhat berlangsung sampai sekarang ya. Orang-orang masih takut ditaruh di daerah, ditugaskan di daerah begitu. Padahal itu sayang sekali ya. Lalu tentu kita juga melihat pemisahan antara politisi dan juga rakyat. Sangat disayangkan sekali. Nah, tapi kalau begitu, lantas bagaimana dengan tokoh-tokoh utama, aktor-aktor utama yang harus kita perhatikan sekarang sebelum kita masuk ke nanti ke demokrasi terpimpin? Ada 3 pihak yang harus kita perhatikan. Pertama adalah PKI. PKI meskipun sudah eh, runtuh ya pada tahun 27 begitu semenjak pemberontakan yang gagal, dan lalu sudah resurrected pada tahun 40-an meskipun ada masalah PKI di Madiun pada waktu itu, mereka tidak dibasmi, tetap tidak dibasmi. Tidak dibasmi dan mereka mengubah strategi ya, strategi penginjilan mereka, tanda kutip. Dan mereka berhasil berkembang dengan sangat pesat. Ya, spoiler, strategi yang berubah itu adalah mereka tidak terlalu dogmatis lagi. Tidak terlalu kekeh lagi dengan menekankan ini doktrin komunis, kamu harus mendengarkan doktrin komunis. Enggak ya, mereka semakin berubah, semakin berkembang. Dan dengan kompromi itu, mereka pun juga semakin berkembang dengan pesat. Soekarno, ya. Pada zaman ini dia hanya simbol semata, bukan punya real power seperti presiden-presiden sekarang begitu. Dia lebih seperti ratu dan dia merupakan pemimpin satu-satunya yang bisa. Nah, ini yang menariknya. Meskipun dia hanya simbol supposedly, tetapi secara praktis dialah satu-satunya yang bisa betul-betul memimpin, menggaet, menenangkan massa, menarik hati massa. Dan pemimpin-pemimpin partai-partai itu malah nggak berhasil melakukan hal tersebut. Ya. Dan kita lihat juga di sini dia semakin dekat lama-lama dengan PKI. Dia melihat PKI memiliki basis yang sangat besar sekali. Dan pada akhirnya dari zaman ini dia pun mencanangkan demokrasi terpimpin. Dan terakhir tentara ya. Tentara nanti akan menjadi aktor yang sangat penting sekali, kelompok yang sangat penting sekali di zaman demokrasi terpimpin. Dan nanti kita akan lihat cekcoknya itu dengan Soekarno dan PKI sangat gila sekali di dalam zaman yang setelah ini. Regardless sekarang di sini mereka masih banyak konflik internal antara pusat, daerah, dan um, masih kurang ya gitu ya di Liga-Liga tahun 50 sampai 57. Tapi semakin penting lama-lama. Lama-lama semakin kuat dan semakin penting di dalam perpolitikan Indonesia. Ini penting harus digarisbawahi. Bukannya semakin penting in general begitu ya, maksudnya semakin kuat secara teknik dan sebagainya. Enggak. Melainkan semakin penting secara politik. Mereka bisa berkuasa dalam banyak hal. Influence banyak hal di dalam perpolitikan Indonesia. Dan itu meningkat di demokrasi terpimpin dan seterusnya nanti Orde Baru. Jadi kira-kira ini beberapa hal yang saya ajak kita untuk pikirkan dulu sebelum kita dalami lagi bagian pertama dari unit ini maupun juga bagian keduanya nanti, demokrasi terpimpin ya. Um, Kiranya ini bisa membantu kalian di dalam memikirkan lagi dan belajar, kiranya membantu di dalam mengerjakan tugas juga. Ya, Tuhan memberkati.